وبرزت حامل المحمول. Acara yang keempat yaitu penyampaian ceramah agama oleh Ustadzah Hajah Nur Hasanah. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sangat kami hormati, sayangi dan muliakan sahibul hajat, sahibul bait, Ibu Hajah Sri Karnasih sekeluarga, semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sampai ke anak cucu minantu dan sanak sidin hadir jual. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah, diberkahi anak cucunya, diberkahi mata pencahariannya, segala hajatnya qabul, selamat dunia akhirat. Demikian pula kita yang berhadir di sini ngalap berkah semua akurbo. Dengan berkat peringatan Maulidin Rasul, kita berada di penghujung daripada hari terakhir, hari ini lagi. Di hari yang terakhir, Sabtu yang terakhir di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan berkat bulan Maulid Nabi ini, segala yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah berupa kebaikan, keselamatan dunia akhirat akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semua keluarga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak cucu minantu buyut cicit jadi orang soleh segala taat. Tak kumpul lawan Rasulullah di dunia diberi mimpi berata, dikumpulkan bersama Rasulullah di alam barzakh nanti, dan akan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga yang paling tinggi. Apa itu, Bu? Jannatul Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, sehat? Alhamdulillah. Di bulan yang teramat mulia ini kita kada sepi-sepinya, ada bosan-bosannya memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sultanul arifin, seorang pemimpin di kalangan para wali, pernah menyatakan, siapa dia? Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti ini disebutkan dalam satu riwayat, apabila sedina membuka kitab hadis lalu ada bimbang langsung mengiyawa Rasulullah datang. Beliau menanyakan status hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Langsung dapat jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti ini pernah berkata, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya, keluarganya, jiran tetangganya guna melangsungkan membaca hikayat
atau sirah perjalanan, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus malaikat. Siapa malaikat yang diutus itu kok? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail mendoakan Ibu Hajah Karnasiah lawan pian sakeluargaan supaya sehat, supaya dipanjangkan umurnya, supaya diampuni dosanya. Amin. Demikian pula kepada orang yang berhadir. Senang apa senang Bu didoakan malaikat? Senang banget. Karena ketinggian makom yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali kutub, Syekh Sirni Asyikti berkata, siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya seagama lalu memberikan makanan, sudah babagin ada kotak sebalataan. Mentadudi ulu tadudi tadi bisa 2 kotak. Alhamdulillah, ini luar biasa. Orang yang mengumpulkan sanak saudari jiran tetangganya untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi, kata Imam Sirni Asyikti, lalu memberikan jamuan makanan semata-mata karena cinta kepada Rasulullah, maka yang melangsungkannya dan yang hadir di sini, amin, sama-sama dimintakan ampun oleh Allah, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah, dan dia doakan semoga hajatnya jadi malaikat kabul bertahan. Dan orang itu telah menciptakan satu taman daripada taman surga. Orang yang datang ke majelis maulid sama dengan kata Imam Sirni Asyikti mendatangi salah satu bagian dari taman surga. Amin ya Rabbal. Kenapa demikian dikatakan sebagai taman surga? Karena ujar Sirin Rasulullah bersabda, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang berkumpul-kumpul karena dasar cinta yang bersangkutan kepada Nabi, orang itu dalam jaminan Allah masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jadi hari ini Sahibul Bait Ibu Hajah Sri Karnasi menciptakan satu dari yang istimewa, itu bagian taman surga, dan taman surga ini akan menarik kita ke surga barataan. Amin ya Rabbal. Tadi beliau minta bacakan juga manaqib umul mukminin. Siap kabum amalkan, siap kabin mendengarkan, siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama Islam ini rahmat, boy. Rasulullah ini bagian rahmat Allah, hadiah terindah yang diperuntukkan oleh Allah bagi umat yang lahir di akhir zaman. Seluruh umatku ya Nabi diistimewakan oleh Allah, mereka mendapat ganjaran pahala 2 kali lipat daripada umat yang terdahulu. Alhamdulillah. Ini karena ketinggian martabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Makkah menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan syariat Islam lebih kurang 13 tahun di Makkah. Maka Makkah ini menjadikan tempat yang teramat mulia di bumi. Karena Rasulullah lahir di sana, mengembangkan tugas kerasulannya di sana. Kemudian Rasulullah bersabda, wallah, demi Allah ya Nabi, innaki la khairu ardillah, bahwasanya Makkah itu semulia-mulia bumi Allah, wa ahabbu ardillah, aku ya Nabi sangat mencintai kota Makkah. Mudahan nang belum pernah tulak ke Makkah ditulakan barataan, nang dagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang jadi pegawai naik pangkatnya, yang belum kabul hajatnya kabulan barataan. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, setelah 13 tahun Nabi kita berjuang di Makkah,
beliau pindah ke Madinah. Madinah pun menjadi mulia. Oh jadi sungguh orang yang berziarah ke Madinah, Allah melebur dan mengampunkan dosanya, dan Allah melebur dosa orang-orang yang datang ke Madinah sebagaimana melebur besi yang berkarat dibawa ke tukang titik karat, tukang titik nang mana aja makan parang toh hilang kalau tagarnya. Sedemikian rupa jadi orang datang ke Madinah, Allah melebur dan mengampunkan dosanya. Semua itu karena kemuliaan, ketinggian martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kota Makkah menjadi satu kota yang diwajibkan seluruh orang Islam, laki-laki perempuan yang sudah balik berakal, yang berkemampuan untuk berhaji. Duitnya sudah cukup lalu pada tulak haji, silahkan jangan mati Yahudi atau mati Nasrani, mati kafir. Jadi haji ini kalau ditunda-tunda hukumnya wajib berdoa sekali seumur hidup. Kenapa demikian? Karena supaya kita tahu disinilah dahulu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita berjuang. Disinilah kawasan turunnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan berumrah, dengan berhaji bertambah mantaplah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umrah bangku wajib ya sekali seumur hidup. Al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Ada awal umrah di Banjar. Kalau wajar mah ulah kena Ka'bah. Pian bisa 10 kali sehari tawaf ada guna. Lain. Jadi mulia di mana Rasulullah berada, di situ menjadi mulia. Di zaman dahulu waktu hidup Habib Alik Sahibul Maulid. Jadi Habib Alik nang pian baca tadi nangka itu pengarangnya Maulid Wadusim Simtut Dura, beliau karang dan beliau membuka majelis ilmu ketika suatu hari orang datang ziarah ke makam Rasulullah. Seorang wali min awliyaillah datang ke Madinah. Biasanya wali Allah ini bila berziarah ke Madinah lalu datang ke makam Nabi mengucap salam, Nabi keluar dari kubur. Hari itu diucap salam berulang-ulang, Nabi kadang keluar. Yang keluar bukannya Rasulullah dari kuburnya, seorang Sayyidah Ahlul Jannah, putri Nabi kita Fatimah Zahra Al-Batul. Lalu ujar wali Allah Ta'ala, mana Rasulullah? Aku biasanya datang ke sini, bila masuk ke sini mesti Rasulullah menyahut salamku. Siapa pian? Ujar si perempuan yang bercahaya-cahaya wajahnya. Aku adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahukah ikam wahai wali Allah, Rasulullah ada dari kuburnya hari ini. Rasulullah sedang berada di Siwun, di majelis taklimnya Habib Ali. Jadi jangan kira Rasulullah di dalam kubur itu beliau sidin mendatangi siapa yang banyak bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman masa hidupnya Rasulullah tidak ada orang yang paling banyak bersalawat dan salam di kalangan kaum wanita kecuali Khadijah bintu Khuwailid. Dia Khadijah yang merindukan Rasulullah siang dan malam, belum pernah melihat Rasulullah. Khadijah ini sudah beriman kepada Rasulullah. Alim gue Khadijah itu orangnya, Ummul Mukminin yang kita baca. Beliau hatinya, kalbunya sudah beriman jauh-jauh hari kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Karena Khadijah ini ditakdirkan menjadi wanita yang sangat beruntung, kaya raya, pemurah dan cinta ilmu. Setiap orang-orang yang alim dalam bidang kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli, apabila datang ke Makkah mesti dijamu makan. Masya Allah. Bila selesai para rahib orang alim-alim tadi jamu makan, mesti menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Jadi Sayyidah Khadijah ini tahu sudah bahwa akan lahir di masa hidup beliau ini nanti seorang lelaki
yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul yang akan memimpin umat ini ke jalan Allah. Ringkas cerita ibu-ibu, pian sudah sering tiap bulan, kadang-kadang tiap minggu mendengarkan manaqib Sayyidah Khadijah. Rasulullah bangga, beliau membanggakan Sayyidah Khadijah dalam satu hadis. Nabi kita aja gue masuk ke dalam masjid Madinah, mudah ke Madinah barataan. Nang kayak apa juga masjid Madinah, insya Allah mudah-mudahan nih datang antriannya kiawan Rasulullah. Ketika suatu hari Rasulullah memasuki Masjid Nabawi, sahabat duduk kan sudah biasa Nabi menggelar majlis taklim kayak kita di sini juga mau mengikuti Nabi. Oh ya Nabi, wahai ya ayuhan nas, wahai manusia, inginkah kalian aku beritahu seseorang yang sangat beruntung dari segi nasab? Kata sahabat, bahkan kami ingin mengetahuinya. Dialah dua orang cucuku ini, jadi Sayyidina Hasan dan Husain. Dua anak cucu didudukkan di satu di paha kanan, satu di paha kiri, didudukkan di hadapan para sahabat. Maka yang cucu ini juga apabila Nabi membuka majelis alim, pada dulu sudah datang sejak jauh dari mudah anak cucu kita menjadi orang soleh. Duduk di pangkuan Nabi. Inginkah kalian aku beritahu seseorang yang sosoknya yang teramat mulia? Dialah cucuku Hasan dan Husain. Dia memiliki kakek, yaitu pemimpin Nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia cucuku ini memiliki nenek yang luar biasa bergelar Al-Kubra. Nabi memberikan gelar Al-Kubra. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bergelar Khadijatul Kubra. Dia memiliki seorang nenek yang teramat mulia, Khadijah bintu Khuwailid. Bangga Nabi kita punya istri seperti Khadijah. Suatu hari anak daripada Sayyidah Khadijah dengan Abu Halah. Jadi Sayyidah Khadijah ini sebelum menikah dengan Rasulullah sudah pernah menikah 2 kali. Pertama beliau menikah dengan Abu Halah, diberi 2 orang anak. Yang pertama Hindun, yang kedua Hind. Hindun ini laki-laki kalau kita di sini binian. Di Makkah tuh Hindun lakian. Di Makkah Madinah tuh mulai zaman Nabi Maisarah tuh lakian. Ada kita di sini Maisarah binian. Lain Lombok, lain ikan, lain Padang, lain belanang. Jadi panjang umurnya Hindun ini. Jadi Sayyidah Khadijah itu dipanggil orang Ummu Hindun, mamanya si Hindun. Panjang umurnya sampai hidup di zaman Sayyidina Ali. Beliau wafat dalam peperangan Siffin mengikuti imam besar yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan beliau seorang ahli dalam berkhutbah. Suatu hari beliau menyatakan syukurnya kehadirat Allah. Wahai manusia, ujar sirin, aku ingin tahadus bin ni'mah, aku ingin menyatakan rasa syukurku atas nikmat Allah. Aku adalah Hindun, ayahku Muhammad Rasulullah. Ayah sambung. Ibuku Khadijah bintu Khuwailid. Saudariku Fatimah Sayyidah Ahlul Jannah. Saudara laki-lakiku Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bayangkan, aku kata beliau punya keponakan yang akan menjadi pemimpin ahli surga, Sayyidina Hasan wal Husain. Subhanallah, kebanggaan Rasulullah. Pantaslah Nabi kita menyatakan hasbuka min nisa'il alamin, cukup bagi kalian menjadi suri teladan terbaik dalam kehidupan kaum perempuan
untuk seluruh alam. Wanita terbaik di masa Rasulullah adalah Khadijah bintu Khuwailid. Suatu hari kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah berada di hadapan para sahabat, lalu Nabi kita ini mengambil ranting kayu. Ujar Nabi, aku ingin memberitahu kalian tentang 4 orang wanita terkemuka di dalam surga. Mau tahu ibu-ibu? Siapakah dia wanita yang paling beruntung itu? Ujar Nabi. Kami ingin tahu, ujar sahabat. Lalu Nabi menggores tanah. Kan bahari itu boy kada dapang lagi nang kayu ini nang keramik sampai kada ada. Masjid sini tuh tanah meluluh. Nah pagarnya apa? Hatapnya daun kurma. Dindingnya batu-batu bersusun di dalam masjid. Aku akan memberitahu kepada kalian wanita terkemuka di dalam surga nanti sesuai urutan. Yang pertama Ujasir Asiyah binti Muzahir. Ibu-ibu mau tahu kenapa Asiyah menjadi wanita terkemuka di dalam surga? Mau tahu ceritanya? Karena beliau membesarkan seorang nabi, seorang rasul ulul azmi. Dialah Nabi Allah Musa alaihi membela ketika Fir'aun hendak membunuhnya dengan berbagai macam cara. Dan akhirnya beliaulah wanita yang pertama kali beriman kepada kerasulan Nabi Musa. Setelah Fir'aun tahu tentang keimanan istrinya Asiyah, dia pun menyalip Asiyah di tanah. Bayangkan bu, kedua tangannya ini beri paku ke bumi, kakinya dipaku. Lalu diperintahkan nyala al-gojo mengangkat batu simbanalan. Lalu dijatuhkan di atas kepalanya sehingga remuk reda. Asiyah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir memohon kepada Allah, ya Allah, peliharakan aku daripada orang-orang yang zalim yang ingin menggelincirkan keimanan, supaya tetap kuatkan imanku jasirin sampai hembusan nafasku yang terakhir. Ya Allah, aku minta hadiah istana di dalam surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allah pun mengutus malaikat Jibril membukakan sayap kanannya. Asiyah menghembuskan nafas yang terakhir, sudah ditarik nafasnya sebelum batu itu jatuh ke wajah Sidya. Melihat surga sudah sebagai tempat tinggalnya. Mudah-mudahan kita melihat surga sebagai tempat tinggalnya. Diberi hadiah istana boy di dalam surga. Kita nih boy, andaklah kayak Sidin juga. Rasulullah bersabda, barang siapa ujar Nabi rutin mengamalkan salawat nang pendek nang dahulu juga sampaikan berkali-kali, yaitu sallallahu ala Muhammad, dibacanya 1000 kali, tidak dimatikan orang itu. Man sholla alaiya alfa maratin lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah. Orang yang rutin membaca sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari semalaman tidak dimatikan kecuali melihat istananya juga di surga seperti Asiyah. Amin ya Rabbal. Mau ibu-ibu sebelum mati sudah melihat istana kita di surga. Jadi kada sakit hati orang yang kita menghadapi kita meninggal menangisan, kita tersenyum. Amin ya Rabbal. Bayangkan perjuangan Asiyah, pantas dia mendapat pangkat orang terkemuka di dalam surga. Kemudian menjadi wanita yang terkemuka di dalam surga adalah Maryam bintu Imran. Siapa gerangan Maryam bintu Imran? Keponakan Nabi Zakaria alaihi salam. Maryam ini punya mama, namanya seorang wanita solehah, seorang wali daripada waliatullah bernama Hannah. Jadi buai bila ada tuh ibu-ibu nang hamil tuh, itu biasanya kalau datang orang nang alim-alim itu minta banyak pilusurnya. Ulun diajari oleh Allahyarham guru sekumpul, hendak kalian tahu doanya, iring ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah mamanya Maryam, waladat Maryam. Sekali lagi, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa.
Ukhruj ya aula ya ukhruj. Kata siapa? Ya ayuhal maulud. Ada ustazah jarang. Ini hafal Al-Quran 30 juz. Jadi ulun bisa asisten kadang-kadang bila kalimat ayat apa jarak langsung baca. Doakan buat menjadi anak soleh. Beratan dia anak soleh beratan. Hannah waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ya ayyuhal maulud bi qudratillahil malikil maqbud. Itu dibaca gue 5 kali. Ada pernah hamil di sini? Supan menyampaikan taindong di jilbab. Ada membaiki gue berbahari kelihatan benar hamil. Beda kan kalau tadi nggak jilbab benar. Jadi dibaca 5 kali. Habis sholat 5 waktu. Kalau orang minta baju pilusur itu juga gue. Karena ada seorang ibu datang dari Kota Baru. Beliau itu karena banyak ibu muda nih. Orangnya muda tapi parah asmanya boy. Masuk rumah sakit ulin. Jadi dari pihak tim dokter menyatakan ibu nggak bisa melahirkan kecuali dengan operasi. Nangis-nangis datang ke ulun. Bu baju sakiratan rasa botol lagi. Bu dan kan ulun menunggu harinya aja lagi dan sudah ulun akan operasi. Melahirkan ulun takutan bener buatnya nangis-nangis. Ulun gak ada banyak ada bacaan itu tadi juga. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam waladat Isa. Ukhruj ya ayyuhal maulud bi qudratillahil malikil maqbud. Tiup lagi. Tiup berulang-ulang. Nyangkut tawasul nih berkat 2 orang wanita mulia ini, berkat Hannah. Masya Allah. Hannah nih bisi laki boy, laki sedikit tua nih min aulia Allah namanya Imran. Nah anak-anakku yang belajar Al-Quran ada kalau surah Ali Imran, dasar alim sarumahan orang Ali Imran. Keluarga Imran kan dalam Al-Quran ada surah bulan Ali Imran. Nah, jadi surah Imran itu ayah Maryam, mamanya Hannah, cocok banget. Nah, ada yang tak tulisakan sudah. Mudah benar kan melahirkan. Sekalinya ibu orang barokan ada jadi gue operasi. Siap sudah putin-putin nah mau operasi. Halubar muncul jadi umat kehimungan keluarganya, kehimungan beratan. Ini berkat Maryam bintu Imran yang menjadi tanda tanya kepada kita ibu-ibu, kenapakah Maryam menjadi orang terkemuka di dalam surga? Mau tahu? Karena beliau telah membesarkan kekasih Allah Ta'ala, Tuhan kekasih Allah, termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi Allah Isa alaihi salam. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, kemanapun Nabi Allah Isa beribadah selalu didampingi oleh ummi beliau Maryam, sampai akhirnya beliau terakhir meninggal dunia di satu gunung di Lebanon dalam keadaan berpuasa. Subhan Maryam mulia karena memperjuangkan orang yang mulia. Disebutkan di dalam peribahasa bahasa Arab, intashabbuhu bil kiram falah. Siapa yang memuliakan orang-orang yang mulia, hari ini Ibu Hajah Sri Karnasi memuliakan Ummul Mukminin, memuliakan Rasulullah, kita yang hadir demikian pula, amin, kita akan mendapat kemuliaan, amin. Falah akan mendapat falah, keberuntungan di dunia, keberuntungan di negeri akhirat. Seseorang almarhum aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti ya Nabi dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Cinta kapian lawan Ummul Mukminin, cinta benar, kita bersama beliau nanti, amin. Senang cinta kapian lawan Asia binti Muzaim, cinta kekumpul di sini.
Cinta ke ibu-ibu dengan Maryam bintu Imran mama Nabi Isa? Cinta benar. Mudah-mudahan kau menuruti ibadah sendiri. Kemudian dia Nabi wanita termulia di dalam surga, semua orang merindukannya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah, subhanallah. Abdalu, nah ulun katakan hadisnya, Abdalun nisa'i ahlul jannah, seabdal-abdal penduduk surga di kalangan kaum wanita. Siapa dia? Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah. Kalau kita punya mama, Allah sudah mengabadikan mama kita dalam beragama ini adalah istri baginda Rasulullah. Mana ayatnya, Bu? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban buat kita semua. Sedangkan istri Nabi Muhammad itu ibu kita, orang yang beriman. Bangga apa bangga ibu punya ibu ahli surga? Senang apa senang mama kita orang terkemuka di dalam surga? Mustahil anaknya ada masuk surga. Yang menyatakan ummul mukminin ibu kita adalah Allah. Wa azwajuhum ummahatuhum. Seluruh istri Nabi Muhammad itu ibu kalian. Alhamdulillah. Kalau kita punya ibu, Abdalun nisa'i ahlul jannah, semulia-mulia penduduk surga di kalangan wanita, Khadijah bintu Khuwailid. Lalu kita kada tahu siapa orang Khadijah, kayak apa kita kada mengerti, kada tahu di mama. Bagaimana tak kenal maka tak cinta. Jadi pian buat terus saja baca manaqib, walaupun ada segelintir orang baca manaqib itu jadi biar aja nyelap hari gini bocah itu. Kita jalan terus akor. Rasulullah sendiri kata Sayyidah Aisyah paling sering menyebut manaqib itu di sejarah hidup. Sejarahnya Khadijah, sampai Nabi kita itu hampir tiap hari selalu menyebut begini Khadijah, begini akhlaknya, begini kemuliaannya, sehingga suatu hari merahlah bibir Nabi kita karena banyak menceritakan kebaikan Khadijah. Jadi kalau kita hari ini memperbincangkan tentang kemuliaan Khadijah, inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, alangkah beruntungnya Sayyidah Khadijah. Allahumma ansur nafahati ridwani alaiha wa middana bil asraril lati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-Sayyidah Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Amin. Khadijah ini contoh teladan kita. Jadi kalau pian baca manaqib, insya Allah banyak butiran-butiran kemuliaan akhlak beliau itu dapat kita ambil ibrah, pelajaran suri teladan terbaik. Begitu kita menceritakan tentang kemuliaan Khadijah, Khadijah ini adalah hasil didikan Rasulullah. Berarti sama dengan kita menceritakan tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah merasa Rasulullah ini selalu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Khadijah, kata Aisyah, aku pun menjadi cemburu. Tapi cemburu ini maksudnya hendak kayak sidin di hati Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, bukankah Allah sudah digantikan Khadijah itu? Dia bukan hanya seorang wanita tua yang telah tiada. Allah sudah memberi ganti dengan yang lebih cantik, yang lebih baik. Maksudnya diri sidin. Karena memang Aisyah itu jago kada berbandingannya juga kecantikannya. Tiba-tiba merah muka Nabi, kada setuju sidin. Malah Nabi kita bersumpah, la, tidak ya Nabi.
Wallah, demi Allah, ma abdalani Allah, aku tidak pernah diberi ganti semulia Khadijah. Dialah yang pertama kali beriman kepada kerasulanku ketika orang lain mendustakanku. Dialah yang pertama kali membenarkan kerasulanku ketika orang lain kufur kepadaku. Dialah Khadijah yang telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku guna tegaknya agama Islam ketika orang lain menahannya. Dengannya lah aku dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang aku hadapi sehingga aku menjadi lapang dengannya. Dan dengannya lah aku diberikan oleh Allah keturunan. Maka kata saya asal aku takut kalau aku dimurkai oleh Allah lantaran kata-kataku. Aku berjanji di dalam hatiku mulai saat ini, ya Allah, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak enak tentang Khadijah. Aku tambah nasi dan karena Rasul sampai bersumpah, ya Allah, padamkanlah rasa tidak enak di dalam hati Rasulullah sehingga Rasulullah kembali berbinar wajahnya karena Aisyah ini menyatakan penyesalannya. Subhanallah. Ulun akan menyebutkan sifat Sayyidah Khadijah. Sedang kamu lanjutkan. Ayo ulun ini apa aja turun rumah aja. Masya Allah, dari besar panjang umurnya keluarga. Kita nak hadir di sini aja pula panjang umur buat iman. Kemudian yang keempat, dia adalah wanita yang menjadi suri teladan dari umatku. Dia akan menjadi pemimpin seluruh umatku kaum wanita di akhir zaman. Siapa dia? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ketika Sayyidina Ali memberikan mahar menikahi putri Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, ini mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Aku minta simpankan aja mahar ini." Ada dinikmati sampai menjelang beliau meninggal dunia, mahar pemberian Sayyidina Ali itu masih ada simpan buat di kamar. Aku tidak menginginkan maharku di dunia, ya Rasulullah, atas pernikahanku dengan Sayyidina Ali. Aku hanya menginginkan mahar pernikahanku dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Aku diperkenankan memberi syafaat, membawa masuk surga di kalangan kaum wanita daripada umat engkau. Kabul, amin. Jadi Fatimah menjelang akan menghembuskan nafas yang terakhir, mengeluarkan mahar itu jemaah di dalam kotak. Wahai suami Pak Ali, inilah mahar pemberian engkau dahulu. Masya Allah. Amun kita pembari macam-macam diminta, pusing kuitan. Ada pahula, anak-anak wajib paham banyak juga. Sayyidah Fatimah maharnya berupa syafaat, buah pertolongan, jaminan masuk surga buat kita semua. Amin ya Rabbal. Apabila wajah Nabi tiba hari kiamat, manusia berdiri di padang mahsyar menunggu perhitungan dosa dan pahala. Matahari diciptakan 70 kali lipat daripada panasnya di dunia. Ayah, batu bola panas. Nang ini jadi nak panas benar hari. Yaitu nang jualan papaya. Ada ingat angsulannya. Nang jualan baju di pasar kurang, ada nang lebih panas benar buah aja. Nukarai tahu kamarnya soalnya banyak angsulannya. Jangan ulun pendek pada langsung panas nih aja ada panasan lagi langsung. Subhanallah, panas nang ini aja. Apal udah nak asujannya pulang dan diseburakan tanah beratan kira bang sudah di mana-mana berkat Maulid Rasulullah. Apabila tiba hari kiamat, manusia berdiri. Pada hari itu semua tidak bisa bicara kecuali nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali. Itu pun mereka berkata, ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Wahai Allah yang memberikan keselamatan, selamatkan, selamatkan, selamat. Nang lainnya kenapa lagi berpandir, wahai. Ketika manusia dalam keadaan panas yang luar biasa, akan terdengar seruan daripada Zat yang Maha Penyeru. Nah, Allah bisi malaikat nama kuliah dari kiamat.
Ujar malaikat, wahai sekalian manusia yang berada di mauqif di padang mahsyar, tundukkan kepalamu semua. Nah, berataan bertunduk ada nawa dimakan. Akan tiba seorang pemimpin wanita ahli surga yang akan meniti melewati tiang siratal mustaqim bersama pengikutnya untuk mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Dan kita masuk di sana. Beratan bertunduk. Lalu Fatimah ini tampil, kada boleh melihat di sini. Dan pengikut sini, nang cinta lawan sini, cinta kafir sadar Fatimah, keluarganya, anak cucunya, buyutnya dan kita pencinta ini berdiri di belakang beliau. Allah menciptakan situasi di padang mahsyar menuju surga itu tadi bersama Sayyidah Fatimah melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Amin ya Rabbal. Sudah kita masuk surga, buai berataan, dan masuk surga. Baru diadakan hisab. Ketika Fatimah dilahirkan saat Nabi kita berusia 35 tahun, buai Sayyidah Fatimah itu lahir. Lalu Nabi ini duduk menunggu wahyu Allah. Siapakah anak perempuan yang terakhir dikasih nama? Datang malaikat Jibril. Berilah dia dengan nama Fatimah. Lalu Nabi beri Fatimah. Ujar Sayyidina Ali, aku bertanya kepada baginda Rasul, kenapa dia engkau beri nama Fatimah? Fatimah, ujar Nabi, arti Fatimah, dia adalah wanita yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka jahanam dan orang yang mencintai mendapat kebebasan dari api neraka jahanam. Amin ya Rabbal. Nyamannya pun nak masuk surga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya pada akan banyak pada isi doanya. Pesan Allah yarham guru kita Sokumpul. Kalau bangun tahajud tengah malam, banyak-banyak kata beliau baca doa ini. Biar kita dikumpulkan dengan orang dicintai oleh Allah. Biar hati kita dibukakan untuk dapat mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Agar hati kita diterangi untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin ya Rabbal. Itu bila berbanyak, kemudian bila seorangan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Nabi nang melajari gue, ya Allah, cintakan hatiku kepadamu, cintakan hatiku kepada orang-orang yang mencintaimu, cintakan hatiku kepada setiap amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Amin ya Rabbal. Jujuran masuk surga ini cuma cinta, gue. Kalau kita cinta, kita menurut. Betul apa betul? Kita jalan-jalan ada anak kecil potongan rambutnya apa tuh kayak pemain sepak bola. Nah kenapa ikam nak dulu kayak ini? Sekalinya aja senang bener orang pemain sepak bola ini bergores-gores lagi. Nah turutinya anak halusnya menurut diri. Siapa yang sering ditontonnya? Siapa yang sering kita dengar ceritanya? Saya dan Khadijah. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah beliau. Nah, kenapa Fatimah jadi mulia? Karena beliau telah berjuang seluruh hidupnya untuk Rasulullah. Beliau masa kanak-kanak Ummul Mukminin wafat pada tanggal 10 bulan Ramadan dalam usia 65 tahun. Fatimah masih kecil, maka Fatimah ini juga yang mencucikan pakaian Rasulullah. Fatimah juga yang menyiapkan makan Rasulullah. Manakala Rasulullah itu
dizalimi orang. Ketika Rasulullah sedang bersujud di hadapan Ka'bah, datang Abu Jahal bersama konco-konconya meletakkan perut sapi yang sudah membusuk itu di belakang Nabi, sehingga Nabi kita tahu busak-busak ada obat banyak kan perut unta yang sudah busuk itu diletakkan di atas kepala Nabi. Satu orang pun tidak berani. Ada Abdullah bin Mas'ud tidak berani. Kalau berani pasti dibunuh oleh abu-abuan yang itu tadi. Nah, siapa yang tampil? Fatimah sambil berteriak, aduh hai ayahku, sejak ibuku telah tiada, mereka telah berbuat zalim. Aduhai orang-orang yang kafir dan sebagainya, sambil menangis. Fatimah yang kecil tadi mengangkat-angkat kotoran-kotoran onta yang diletakkan di atas kepala Nabi. Wahai ayahku, alangkah sedihnya hatiku. Tidak, wahai anakku, kata Nabi, tidak sedih. Allah akan bersama kita. Subhanallah. Rasulullah selalu didampingi oleh Fatimah di dalam rumah tangga dan melayani segala keperluan Rasulullah, sehingga Nabi kita memberi gelar Ummu Abiha. Fatimah ini jadi Nabi mama dari ayahnya, seperti mama. Semua keperluan Nabi disiapkan, makan minum Ummu Abiha. Itu gelar Fatimah Ummu Abiha. Fatimah bid'atun minni. Fatimah ini jadi bagian daripada batang tubuhku. Siapa yang menyenangkan hati Fatimah, berarti dia menyenangkan diriku. Siapa yang menyakiti hati Fatimah, berarti dia menyakiti diriku. Subhanallah. Berkat Ummul Mukminin, berkat Sayyidah Asiyah binti Muzahim, berkat Maryam binti Imran, berkat Fatimah Al-Zahra, mudahan kita dijadikan oleh Allah wanita yang salehah, yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala nantinya masuk surga dari pintu mana saja yang kita sukai. Amin ya Rabbal. Ada malih boy kita hendak masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Nah, bina badahakan ini cara segala badahakan tahu kita. Apabila seorang wanita, seorang perempuan menunaikan sholat 5 waktu sempurna dan diterima sholat kita, terpenuhi syarat rukunnya, khusyuk pulang sholatnya, kenal akan Tuhannya, sholatnya sempurna, hatinya bersih, amin. Wasomat syahraha, dia sempurnakan puasa di bulan Ramadan. Wahafizat farjah, dia jaga kehormatan dirinya, alhamdulillah. Wa ta'at zauzah, dan setia lawan suami, setia belah, insyaallah setia sampai mati. Qila laha, dikatakan kepadanya di hari kiamat, udkhulil jannah, masuklah ya Allah engkau ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau sukai. Senang apa senang? Kita kalau masuk rumah kita dari pintu mana aja, nggak ada yang larang. Betul apa betul? Iya, surga seperti kita aja yang punya. Alhamdulillah. Ulunnya hendak membanyaki, tadi sudah sore, pasar balong. Ringkas kata, sifat Sayyidah Khadijah ini sifat yang luar biasa, yang tidak akan ada orang yang dapat menandinginya, sehingga Rasulullah selalu memuji-muji. Sedangkan Rasulullah manusia yang terbaik, manusia yang menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Kitanya hendak benar boleh bermimpi berdepan Nabi. Pian tahu apa keistimewaan kalau orang bermimpi berdepan Nabi. Dalam Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam jannah, siapa yang dikasih mimpi ketemu aku, syaitan kali bisa menyerupai Nabi. Fakat ra'ani, dia akan berjumpa aku. Amin. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah, siapa yang bermimpi bertemu aku, dia akan bertemu aku nanti di hari kiamat. Siapa yang bertemu aku di hari kiamat, aku akan memberikan syafaat kepada orang itu. Siapa yang aku berikan syafaat, jaminan masuk surga itu pertolongan. Siapa yang aku beri syafaat, orang itu akan dipersilahkan meminum telagaku, telaga Kausar yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada air susu. Seluruh air di surga, telaga Kausar itulah yang paling enak. Apabila diminum seteguk, selama-lamanya tidak akan pernah haus. Telaga Kausar itu akan
didatangkan kata Nabi sebelum manusia melewat ikhtiar siratal mustaqim, sehingga diperkenankan meminum telaga. Siapa yang diperkenankan meminum telaga Kausar di hari kiamat, dialah ahli surga. Amin ya rabbal. Ada amalannya, bacakan gak Bo? Tinggali ke amalannya. Ulun bahas bilang tadi, bukan nasi fotokopian kan sayang bener ulun bagian nih beratakan alhamdulillah. Ini ada ulun fotokopian kan. Rasulullah bersabda, "Wah, Nabi nama beri amalan ini kita ini sama-sama bulan dan diberi mimpi," kata Rasulullah. Nah, bu cukup aja sebutin seorang gratis saja. Ada pesawat ayam pirang ayam putih, udah pakai lapatan. Alhamdulillah. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi wa ala qabrihi bil kubur. Ulun ijazahkan dan sahut ulun terima. Siapa aja Nabi di antara umatku membaca ini, niscaya akan diberi oleh Allah mimpi bertemu aku. Siapa yang mimpi bertemu aku, dia akan mendapat syafaatku. Siapa yang mendapat syafaatku, dia akan meminum telaga Kausarku di hari kiamat. Siapa yang meminum telaga Kausarku, dia akan masuk surga. Amin ya rabbal. Nah ini aja dulu Bu, Ibu Haja Serian, mudahan kada puas. Samalam Bu Haja Seri aja kada puas nyawakan pulang. Insyaallah. Dan hebat pakir dan abulan pulang. Alhamdulillah ya bisri Nabi wali Nabi bisri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.